Saudara-saudari yang terkasih, kita diciptakan dengan bebas dan diberi kemampuan untuk memilih. Maunya kita memilih yang baik dan benar agar mendapat berkat Allah. Namun kita tidak selalu tahu mana yang baik dan mana yang benar. Atau kalau tahu, tidak selalu mau dan mampu melakukannya. Kadang kita mengalami malapetaka akibat kelalaian dan kecerobohan sendiri. Kalau kita mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya, berakar pada yang ilahi, hidup akan menjadi berkat. Kalau kita menyimpang dari sabda Yesus dan ajaran gereja, malah menuruti keinginan dan kemauan insani, bisa jadi hidup menjadi kutuk. Saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan aturan, norma, hukum, perintah, sabda Allah, ada rupa-rupa tipe orang. Ada yang melaksanakannya dengan tekun dan hidupnya menghasilkan buah kebahagiaan, sukacita. Tapi ada yang menjalankan tanpa tahu maknanya, begitu saja. Hidup untuk hari ini. Ada yang tahu tetapi tak mau atau tak mampu menjalankannya. Tetapi juga ada orang yang mulut besar, omong doang, bisanya usul tentang banyak hal, tetapi tak melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir khotbah di bukit, Yesus mengumpamakan orang yang atribut atau identitasnya percaya kepada Tuhan dengan berseru, "Tuhan, Tuhan." Tetapi sikap dan aktivitasnya tidak menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan dengan melaksanakan karya belas kasih sebagai orang yang membangun di atas pasir. Orang macam ini maunya show off, pamer kelebihan, menampilkan diri seorang hebat dan kuat, baik dan menarik. Tapi saat ada goncangan, tantangan, bahkan hanya tiupan angin semilir saja, robohlah bangunan palsu hidup yang mengandalkan tampilan luar. Itulah hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang omong besar, tahu banyak tentang Allah, tetapi tidak melaksanakannya. Maka Yesus mengecamnya dengan deretan kata-kata celakalah pada Lukas 6, 24 dan 20 sampai 26. Yang merupakan padanan dari sabda bahagia Injil Matius 5, 3 sampai 12. Bukan karena Allah yang mengutuk, melainkan diri sendiri membuat hidup terkutuk. Lain halnya dengan orang yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Atribut dan identitasnya diwujudkan dalam sikap dan aktivitasnya. Maka ketika ada godaan, rayuan, bahkan serangan dahsyat, bangunan hidup asli orang macam ini akan bertahan karena mengakar pada kekuatan ilahi. Pada saat itu hidup akan menjadi berkat yang dinyatakan dalam sabda bahagia, berbahagialah kamu dalam Matius 5, 3 sampai 12 atau padanannya Lukas 6, 20, 23. Di situ rupanya Yesus mengajak kita untuk juga mendengarkan dan melaksanakan gereja yang dipercayakan kepada Petrus sang batu karang. Dan kita ingat dalam perjanjian lama Allah disebut wadas, batu, gunung batuku. Maka dengan membangun rumah di atas batu karang, wadas, berarti pertama membangun hidup di atas fondasi ilahi dalam kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, di atas batu karang, di atas Petrus, di atas gerejanya yang dipercayakan kepada Petrus, tetapi juga di atas batu karang berarti di atas bahwa hidup iman diwujudkan dalam karya belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pandemi COVID-19 yang datang bagi hujan, banjir, dan angin melanda pola hidup,
cara kerja, bergaul, bermain, berolahraga, tidur, dan makan yang sudah biasa dilakukan selama ini dan mungkin dianggap aman dan nyaman. Tetapi ternyata hidup kita tidak sekokoh yang kita bayangkan. Ada yang merasa frustrasi dan marah, serta mengalami kepanikan, ketidakberdayaan, kebangkrutan. Seolah apa yang telah dijalankan selama ini tampak sia-sia. Ada hal-hal yang harus diperbaiki, direvisi, dikoreksi, agar tidak terjadi malapetaka yang lebih hebat, agar hidup tidak rubuh berantakan. Tetapi ada juga yang membangun hidupnya di atas fondasi Yesus dan ajaran gereja hingga tetap kokoh di tengah badai pandemi COVID-19. Bahwa hidup bukan untuk hari ini saja. Kalau hidup hanya untuk hari ini, habislah hidup kita. Hari ini kita diingatkan melalui Injil akhir dari sabda bahagia. Untuk bukan hanya percaya, tetapi melaksanakan iman. Bukan sekedar beriman, tetapi melaksanakan karya belas kasih, baik jasmani maupun rohani. Dalam Katekismus Gereja Katolik ada 14 karya belas kasih. 7 jasmani, misalnya memberi makan orang miskin, menguburkan orang mati, atau yang rohani, misalnya menghibur orang yang menderita dan mengampuni orang yang menyakiti. Bukan sekedar percaya pada Yesus, tetapi juga mengikuti ajaran gerejanya serta melaksanakan. Orang-orang demikian, kalau kita kedapatan demikian membangun hidup di atas fondasi, maka Yesus berkata kepada kita, berbahagialah.